kopi. Nah, itu gimana Bang menurut lo Bang? Enak. Enak ya? Enak, Iyalah. segar. Seger, panas di luar. Iya. Guys, Guys, kembali lagi guys. kita kembali lagi. Kita mau bicara apa Bang kali ini Bang? Kita mau bicarain bagaimana penampilan seorang Marc Marquez Marc Marquez. di paruh musim kedua. Itulah dia. Ini bukan mengada-ngada nih kita nih, karena dia sempat bikin kehebohan Dengan memenangkan seri MotoGP Jerman ya. MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring dengan kondisi fisik yang Kalau Albert Topwijk dia cuma balapan satu setengah lengan. iya, 1,5 lengan doang. Karena yang lengan sebelah sininya nggak Iya, masih cedera kan? betul. Itu Puig. Wih, Si Jack Miller lebih parah. apa? Kita dikalahkan oleh Marc Marquez cuman 1 lengan. Wih. Jadi lebih ekstrim. Jadi cuman Cuma gasnya doang. gasnya doang. Sama gasnya doang udah kalah. gitu. Tapi kan yang cedera bukan yang apa kopling, tapi Bukan justru yang gas ya. Yang gas, iya. Aduh. Jack Miller tuh emang aduh. Ngeri. Nah, Bang, langsung to the point nih, Bang. Iya, itu muncul kenapa? Itu gara-gara itu kan dibatalkannya MotoGP Jepang. Diganti oleh Circuit Portugal. of the America. Bukan dong, of the America. Ya. Austin. Ya, betul. Yang Portugal, Phillip Island. Island, ya. Nah, ini kan kita tahu. Dia punya julukan Sheriff of the Chota. Walaupun ya di tahun 2019 itu Iya. sempat dikalahkan ya, Bang. Kalahkan sama Alekrin. Sama Alekrin. Betul. Tapi melihat sensasi dia di Sachsenring, kemudian sekarang liburnya sampai 5 pekan lebih, Ya. diharapkan nih ya Marc Marquez akan bikin kejutan lagi di sirkuit COTA Austin, Texas. Kota. Iya. Kota yang pakai C. Kota. Nah, Bang, Ya. ini kita langsung berhitung kira-kira dari 10 ya. 10 seri tersisa Seri nih ya. tersisa, betul. Dimulai dari Austria double header. Pasti ada Brader ya. Nah, Misano. Misano. Terus udah gitu, itu udah dia. Thailand, Malaysia. Iya, Malaysia. Valencia. Betul. Ya balik lagi tuh yang Portimao. Timau. Ya enggak. Nah, kalau untuk Argentina masih agak tentatif ya. Betul. Nah, karena ya COVID-nya di sana juga masih tinggi. Masih tinggi. Iya. Beda sama si Amerika yang udah Amerika mulai turun. Karena lah. emang vaksinnya Herd immunity-nya lebih digenjot getol di sana. banget tuh, iya. Nah, menurut Bang Joni, Ya. kira-kira gimana nih peluang Marc Marquez untuk ya sampai akhir musim nih? Ya saya melihat ini akan ada bisa kemungkinan bikin kejutan nih, karena ya lagi-lagi bagaimana si Marc Marquez ini bakal menentukan istilahnya penentuan juara dunia 2021 ini dengan kondisi kemarin cedera pun bisa menang di Sachsenring. Nah kemudian nanti kita akan lihat nih apakah setelah istirahat 5 pekan ini dia akan bisa pecah telur di Austria, karena di Austria ini benar sirkuit yang menuntut fisik ya. Iya, menuntut fisik. Enggak ibaratnya enggak terlalu ke teknikal, tapi Betul, lebih ke fisik. Ke fisik, karena cuma 10 tikungan, kemudian banyak hard braking dan ngegas. Ini benar-benar dan bukan sirkuit yang anti clockwise. Ini menjadi tantangan tersendiri buat Marc Marquez. Seandainya dari kondisi fisik dia bisa menunjukkan progres yang signifikan, artinya tidak bermasalah seperti saat dia turun di Sachsenring, ini bisa akan sangat bagus. Kemudian di Misano kita tahu pun. Tapi tar dulu Bang. Oke. Ini kita masih bicara tentang Austria. Oke. Double header loh Bang, jangan lupa Bang. Betul. Ya enggak? Betul. Istilahnya secara berturut. Iya. Tadi Abang bilang bahwa ini sirkuitnya teknikal. Betul. Bukan fisikal. Fisikal, Ya, iya. bukan teknikal. Hard Sorry, braking. guys. Jadi Hard braking. ngerem abis, ngegas, ngerem abis, ngegas. Untuk peluangnya Marquez di ya seri double header ini gimana? Styria mungkin bisa ada kesempatan. Styria. Dan Di mungkin pertama ya? Iya, di pertama. Tapi kalau katakanlah kondisi fisik cederanya mungkin sudah lebih baik, artinya tidak bermasalah, tidak menutup kemungkinan di double header yang di MotoGP Austria, dia akan bisa kembali meraih poin. Bahkan mungkin siapa tahu podium. Betul. Ya nggak? Karena kalau kita lihat sejarahnya, ini sirkuit yang bikin penasaran Marc Marquez nih. Betul. Sama Andrea Dovizioso. Kalah sama Andrea Dovizioso mulu di tikungan terakhir pula. Lorenzo. Betul, artinya memang ini akan menjadi istilahnya ya pembaptisan buat Marc Marquez lah setelah kembali mungkin fisiknya lebih bagus dan menunjukkan bahwa
ternyata gue bener nih, Ya. udah mulai membaik kondisi fisiknya, dia akan berusaha istilahnya memberikan ancaman nih kepada pembalap-pembalap lain, I'm back gitu loh. Nah, itu soal di Styria Styria dan Austria, betul. Selanjutnya setelah itu British. Betul. Silverstone. Ya, Silverstone mungkin Ini pertarungan lagi nih antara waktu di 2019 Alex Rins sama Marc Marquez sendiri. Betul. Ini mungkin akan tetap jadi handicap buat Marc Marquez. Karena kalau kita lihat pembalap-pembalap lain mungkin mulai bagus nih, Suzuki bagus, Yamaha juga bagus, dan patut dicatat juga bahwa Inggris kemarin tidak digunakan balapan, dan kalau kita melihat karakter Inggris sendiri sebenarnya klop dengan motor inline. Apakah itu Suzuki, apakah itu Yamaha. Tinggal bagaimana nih nanti nih, apakah pembalap-pembalap, dan saya lihat pun Alex Rins udah tahu nih tipikal Silverstone seperti apa, pasti Joan Mir pun sadar, Fabio Quartararo apalagi, dan ya, mungkin Maverick Vinales juga akan mencoba untuk berbuat terbaik di sini. Ya, artinya seandainya tidak ada hal yang luar biasa, agak sulit buat Marc Marquez. Oke. Setelah itu Aragon, ini kan makanannya dia nih. Iya, kiri anti clockwise. Ini makanannya dia nih. Ini bisa nih, bisa berbuat ya dengan syarat kondisi cuacanya cerah ya. Jangan hujan agak merepotkan. Nah, setelah itu Misano. Misano dulu. Oke. Ya nggak, ini ya kalau kita lihat rekornya Marc Marquez Misano ini nggak jelek-jelek banget. Betul. Ya betul. Pertarungan dia sama Rossi, pertarungan dia sama Lorenzo. Ya nggak? Dengan si Quartararo. Betul. Wah, ini ada kans lah. Betul. Untuk di Misano. Di Misano ada. Oke. Terus setelah itu lanjut ke Kota. Wah, ini mah udah. Makanan empuk nih. Semoga dengan fisiknya. Makin fit, makin sudah bisa istilahnya mengerti karakter motornya seperti apa, dia akan bisa berbuat banyak. Oke. Setelah itu Thailand tahun lalu dia menang di terakhir 2019. Walaupun sebelumnya ya gila lu crashnya parah banget high-side kan. Betul. Motornya sampai hancur banget. Sampai belah dua. Nah, tapi kondisinya dia betul. Masih bisa tetap jalan. Iya. Ya, walaupun pusing-pusing dikit ya, Bang. Betul. Nah, ini mungkin makin kesini pasti Marc Marquez sudah bisa mengukur. Karena kan dia selalu bilang, ya saya akan coba apa yang dimaui oleh badan saya. Kalau badan saya bilang tidak, dia akan stop. Setelah itu, ini masih tentatif sebenarnya nih Bang, tapi tetap ada jadwal. Malaysia, betul. Menurut Bang Jody di Malaysia? Ini Malaysia pasti akan agak berat. Iya. Kenapa Bang? Karena kalau kita melihat ini sirkuit memang kondisinya menguras tenaga. Kemudian juga beberapa kali ini di back to back nih Bang. Iya. Jadi ya di Thailand langsung minggu berikutnya langsung ke Sepang Malaysia. Ini kita akan lihat nih apakah Marc Marquez bisa beradaptasi dengan kondisi suhu yang ekstrim di Sepang dan Malaysia nih. Dan kalau kita melihat pun rekor Sepang dan Malaysia. Thailand dan Malaysia. Karena di Sepang ini performa sirkuitnya benar-benar cukup unik. Tidak menutup kemungkinan nih Yamaha, Ducati ini bisa berbuat banyak di sini juga KTM yang sudah mulai menunjukkan performa apik. Jadi bisa berhasil baik, tapi tugas berat buat seorang Marc Marquez. Karena kalau kita bicara tentang Thailand dan juga Malaysia, ini bukan cuma sekedar teknikal sih sebenarnya, tapi lebih ke fisikal ya. Betul. Jadi kayak Thailand sendiri fisikal. Nah, dua-duanya tuh ya. Betul. Banyak hard braking tuh. Betul. Keduanya tuh, baik itu di yang Thailand dan juga di Malaysia. Setelah Malaysia, ya ini sirkuit favorit lagi nih. Iya. Valencia, betul. Menurut Bang Joni, di Valencia dia akan berusaha semaksimal mungkin. Ini ingat, ini anti clockwise juga. Ya kemarin dia tidak menunjukkan performa terbaiknya karena udah juara dunia di sebelumnya. Nah, mau nggak mau nih kalau mamanya katakanlah ya amit-amit sih, bukan mau ngedoain ternyata si Quartararo bermasalah, kemudian Joan Mir ternyata bisa nyodok. Dan jangan lupa dislokasi bahu. Ya kan? Waktu itu kan iya. Setelah juara dunia dislokasi bahu kan dia. Betul. Artinya kita akan melihat bahwa saya paling tidak dia ingin membuktikan juga nih. Saya benar-benar comeback lagi, kemudian dia menunjukkan bahwa saya memang jagonya sirkuit anti clockwise. Di Valencia ini menjadi jawaban apakah si seorang Marc Marquez tampil jos. Oke. Oh iya, sorry Bang. Ternyata sebelum Valencia itu yang Portimao Bang. Oh, yang gantinya Phillip Island.
Jangan salah, kemarin waktu di Portimao sebenarnya bisa punya kesempatan seorang Marc Marquez. Tapi itu kan baru comeback. Ya, kemarin baru comeback. Iya. Tapi kan udah bisa langsung mencetak waktu cukup bagus loh. Iya. Artinya kita sempat di pre-race pertama itu dia ngikutin pembalap lain, waktunya udah mulai bagus. Cuman memang pada saat balapan karena cederanya terasa lagi, dia tidak bisa maksimal. Nah, dengan ya katakanlah dia sudah bisa istirahat lama, kemudian proses penyembuhan tulangnya makin bagus, ya tidak menutup kemungkinan di Portimao nanti mungkin dia akan bisa kasih unjuk kejutan. Mungkin menang susah, tapi podium kemungkinan bisa. Oke. Nah, dari semua yang tadi udah kita bahas nih Bang, 10 seri dengan 9 sirkuit ya. Betul. Menurut Bang Joni, kira-kira posisi terakhir Marc Marquez itu ada di mana? Ya. Di klasemen ya? Betul. Seandainya ini akan sangat dramatis kalau sampai Marc Marquez juara dunia di 2021 ini. Tapi itu tergantung. Ya. Quartararo apakah mampu memaintain, karena kemarin tahun lalu kan dia jelek di paruh musim kedua. Ya. Ini kalau Quartararo bisa memperbaiki performa, jangan sampai ngedrop di paruh musim kedua, mungkin tidak akan masalah. Karena ya kalau kita melihat klasemen, lawan terberat dari Quartararo adalah Johan Zarco, kemudian Francisco Bagnaia, kemudian juga Jack Miller dan Joan Mir. Nah, selama nih pembalap yang lain di bawah, ya tidak perlu memikirkan Marc Marquez. Nah, terkecuali kalau sampai benar-benar Marc Marquez jadi ancaman, barulah Quartararo harus switch bahwa Marc Marquez pun harus dijadikan sebagai ancaman. Jadi kalau seandainya Quartararo tetap berjaya, ya mungkin dia akan bisa menjadi juara dunia di MotoGP 2021. Tapi kalau sampai mirip tahun lalu, ini bisa nih Joan Mir bangkit, Marquez ambil kesempatan. Barangkali juga Miguel Oliveira. Betul, artinya yang mereka mencoba untuk bangkit di paruh musim kedua. Jadi masih tetap terbuka, dan kita harapkan sih ya pembalap-pembalap yang kita sebutkan benar-benar memberikan performa terbaiknya. Gitu. Nah, kira-kira ya tadi Bang, belum terjawab sama lu nih Bang. Oke. Berada di posisi berapa nih kira-kira? 4 besar deh. Di 4 besar ya? 4 besar. Untuk Marc Marquez ya? Marquez. Oh, keren sih kalau kayak begitu sih. Betul. Ya enggak guys? Kalau teman-teman maunya di posisi berapa? Posisi berapa? Gitu. Oke Bang. Oke. Semoga nih Bang. Ya, liburan ini semua menjadi happy lah semuanya ya. Termasuk untuk ya tadi Rossi yang di video sebelumnya, Rossi lagi seolah-olah nggak menikmati liburan gitu kan. Pokoknya recharge lah, jadi ngisi baterai lagi, langsung bisa gaspol di 8 Agustus nanti. Wah, abis nggak kerasa Bang. Oke guys. Oke Bang. Oke. Saya Kabudiansyah dari Auto Race ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Dan saya Joni Mulia dari Motor Plus Online, terus pamit juga, jaga kesehatan juga. Siap. Sampai jumpa. See you guys.